Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga malam ini kembali kita bisa menghadiri satu kajian Kitab Tauhid. Setelah 2 bulan kita bukan libur tapi istirahat ya, karena menghadapi Ramadan, dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala malam ini kembali kita melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu thalabul ilmi. Dan malam ini kita masuk kepada materi yang berkenaan dengan Kitab Tauhid, satu kitab yang berbicara tentang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan 2 bulan yang lalu, karena 2 bulan yang lalu mungkin masih ingat kali ya, sebelum Ramadan gitu ya, kita sudah berbicara tentang ma huwal iman. Apa itu iman? Baik dari sisi lughatan, bahasa, maupun dari sisi syar'i. Iman itu adalah at-tasdiq ya, secara lughah membenarkan, meyakini. Secara syar'i tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dengan hati, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan dengan seluruh anggota. Yazidu bit ta'ah, dia bertambah dengan sebab dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang ketika dia berbuat maksiat. Dan amal seseorang itu dipengaruhi dengan keimanannya. Jadi iman dan amal itu tidak bisa dipisahkan. Karena amal itu merupakan rembesan dari iman seseorang. Makanya semakin iman seseorang semakin tinggi, maka amalnya semakin meningkat.
Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Islam dan iman, yajtami'ud-din kullah. Jadi ketika disebutkan tentang Islam dan iman, maka masing-masing memiliki definisi yang berbeda. Apa itu iman? Apa itu Islam? Ketika disebutkan masing-masing satu persatu, maka memiliki penjelasan yang berbeda. Artinya bahwa Islam itu adalah perkara-perkara yang zahir dari amalan-amalan yang nampak. Jadi ketika disebut Islam, maka itu adalah perkara-perkara yang zahir dari amalan-amalan yang kelihatan. Ya, kita sholat, kita berhaji, kita berzakat, itu kan bagian dari Islam dan itu nampak, kelihatan, zahir. Ya. Adapun iman adalah perkara-perkara yang batin, ya, yang tidak nampak, amalan yang tidak nampak, yang berada dalam akidah seseorang, di hati. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para nabi, kemudian dia beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kepada hari kiamat, itu amalan hati yang tidak nampak. Sehingga ketika disebut satu-satu ma huwal iman, ma huwa Islam, maka akan memiliki perbedaan definisi masing-masing. Tapi ketika disebut hanya satu saja, ketika disebut iman, maka masuk kepada Islam. Ketika disebut Islam, maka masuk kepada iman. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kalian mati, meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Yang dimaksud dengan kecuali dalam keadaan muslim, keadaan mukmin juga. Muslim dan mukmin juga gitu. Jadi dalam keadaan beriman dan dalam keadaan Islam. Jadi masing-masing apa? Sama. Ketika disebut iman ya Islam, dan ketika disebut Islam dan iman, ketika disebut satu saja. Tapi kalau disebut masing-masing maka memiliki apa? Definisi yang berbeda. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan hadis ini dikenal dengan hadis Jibril alaihissalam. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan memperlihatkan dirinya sebagai seorang laki-laki. Itu apa? Jibril. Maka disebut dengan ada hadis Jibril. Hadis ini para ulama menyebutkan dikenal dengan Ummul Hadis. Ya. Kalau di dalam Al-Quran ada yang dikenal dengan Ummul Quran. Jadi kalau di Al-Quran itu apa? Ada yang dikenal dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Kenapa surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran atau juga dikenal dengan apa? Ummul Kitab? Karena kandungan Al-Fatihah yang 7 ayat itu berada di dalam semua ayat-ayat Al-Quran. Di Al-Quran itu ayat Al-Quran yang berisi 6.666 ayat yang 30 juz, itu intisarinya berada di apa? Suratul Fatihah. Maka Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran atau induknya Al-Hadis. Sedangkan apa? Induknya kitab atau induknya apa? Al-Quran. Sedangkan hadis Jibril ini yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an dikenal dengan Ummul Hadis atau Ummus Sunnah. Ya, Ummul Hadis atau Ummus Sunnah. Kenapa? Karena hadis yang jutaan itu ada saripatinya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar, yang dikenal dengan hadis apa? Jibril. Maka hadis ini dikenal dengan apa?
Ummul hadis, induknya hadis, atau Ummus sunnah, induknya apa? Sunnah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata Umar, cerita beliau, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idz tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r la yura 'alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan tentang hadis ini, bainama nahnu, ketika kami, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis, ketika kami itu berarti banyak. Berarti di situ bukan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja yang ada, tapi sahabat-sahabat yang lain itu apa? Ada. Makanya disebutkan bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari, idz tala'a alaina, idz tala'a, tiba-tiba nampak datang, alaina, di tengah-tengah kami, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadus thiyab, yang laki-laki tersebut berpakaian pakaian yang sangat putih bersih. Jadi laki-laki tersebut apa? Menggunakan pakaian yang sangat putih dan bersih, tidak ada kotoran sedikit pun. Kemudian syadidu sawadis sya'r, dan rambutnya sangat hitam, bersih. Rambutnya apa? Kelihatan hitam. Menandakan bahwa kelihatan apa? Laki-laki tersebut seorang pemuda. Kenapa? Karena hitam. Kalau dia tua biasanya apa? Pada putih kan gitu ya. Ini apa? Hitam. Bersih, klimis. Rambutnya apa? Rapi. Disebutkan apa? Syadidu sawadis sya'ri, itu apa? Rambutnya sangat hitam, bersih, dan klimis, rapi. Kalau bahasa kita rambutnya nggak acak-acakan, rapi. Gitu. Kemudian la yura alaihi atharus safar. Dan tidaklah nampak dari orang laki-laki tadi bekas-bekas ada perjalanan yang jauh. Nggak kelihatan. Kenapa? Karena di padang pasir, kalau orang melaksanakan perjalanan jauh, mengadakan safar, itu akan kelihatan. Kalau dia pakai pakaian putih, pakaiannya akan terlihat berdebu. Berdebu. Kenapa? Karena safar, perjalanan jauh. Ya. Kalau dia apa? Rambutnya tadinya rapi, klimis, kena padang pasir, panas, rambutnya acak-acakan. Kering kelihatannya, tapi ini klimis, rapi gitu. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun. Sementara tidaklah dari kami mengenal orang tersebut. Mau dibilang orang jauh, tidak ada bekas tanda-tanda bahwa orang ini apa? Habis dalam perjalanan jauh. Kenapa? Karena rambutnya bersih, klimis, enggak acak-acakan, pakaian yang putih pun tidak nampak kotor, tidak berdebu. Mau dibilang orang dekat, di antara kami tidak apa? Ada yang mengenalnya, wala ya'rifu minna ahadun. Dan salah seorang dari kami tidak ada yang kenal orang tersebut. Kemudian diceritakan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang laki-laki tadi duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tersebut langsung deketin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian dua dengkulnya itu bersentuhan dengan dengkulnya apa? Rasulullah SAW, saking dekatnya. Kemudian wa wada'a kaffaihi ala fakhidahi, dan dia meletakkan dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Jadi dekat kepada Nabi, dan apa? Dia meletakkan apa? Dua telapak tangannya di atas dua pahanya. Wa qala, kemudian orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Ya. Wahai Muhammad, kabarkanlah aku, kasih tahulah aku 'anil Islam, tentang apa itu Islam. Jadi orang laki-laki tadi itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil Islam." Kasih tahu saya, ajarkan saya tentang apa? Islam.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda apa yang diceritakan oleh Umar bin Khattab. Jadi ini ceritanya cerita apa? Yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan engkau menunaikan zakat, wa tasuma ramadhana, dan engkau juga berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu untuk berjalan ke sana. Jadi artinya apa? Diajarkan tentang Islam dengan dengan perinciannya. Apa itu Islam? Dan ini semuanya kelihatan apa? Hal-hal yang zahir. Qala, kemudian kata laki-laki tersebut, ketika dia nanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, maka kata laki-laki tadi, sodakta, engkau benar. Padahal dia nanya, tapi apa? Membenarkan Rasulullah SAW. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kemudian Umar bin Khattab pun merasa heran. Fa'ajibna, kami heran kepada orang laki-laki tersebut. Yas'aluhu, dia tanya, tapi ketika dijawab oleh Rasulullah SAW, yusaddiquhu, dia benarkan. Sadaqta, engkau benar. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, fa akhbirni 'anil iman. Sekarang kasih tahu saya, beritahu saya tentang apa itu iman. Kan beda-beda ya. Tadi Islam, sekarang apa? Iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan buruknya. Qala, maka kata laki-laki tadi, sodakta, engkau benar. Engkau apa? Benar. Umar pun merasa takjub lagi. Dia nanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, lalu dibenarkan. Padahal dia yang nanya. Qala, kemudian laki-laki tadi mengatakan, akhbirni 'anil ihsan. Yang ketiga, sekarang kasih tahu saya tentang ma huwal ihsan. Apa itu yang disebut dengan apa? Ihsan. Qala, maka jawab Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Jadi tiga tadi. Pertama dia tanya tentang Islam, kedua bertanya tentang apa? Iman, dan yang ketiga bertanya tentang apa? Ihsan. Sekarang tanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Kasih tahu saya tentang hari kiamat. Kasih saya apa? Tentang hari kiamat. Kapan tuh datangnya hari kiamat? Qala, maka kata Rasulullah SAW, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya siapa? Laki-laki tadi. Yang ditanya Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, tidaklah yang ditanya saya lebih tahu daripada yang bertanya. Kenapa? Karena malaikat Jibril pasti lebih tahu daripada saya gitu. Kenapa? Karena malaikat Jibril lah yang menyampaikan wahyu gitu. Qala, maka kata apa? Kata Rasulullah, kata malaikat Jibril tadi, kata laki-laki tadi, Pak, kalau gitu Pak akhbirni an amaratiha. Jadi Rasulullah ketika ditanya tentang hari kiamat, tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada apa? Yang bertanya. Kalau begitu apa? Akhbirni anis sa'ah, akhbirni an amaratiha. Kasih tahu saya tentang tanda-tandanya saja deh. Kalau apa? Kapan datangnya Rasulullah nggak tahu. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Fa akhbirni
an amaratiha. Kalau gitu kasih tahu saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, maka kata Rasulullah, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya, salah satunya. Jadi budak wanita melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata di'a asya yatatawaluna fil bunyan. Jadi nanti kamu juga pada saat apa? Melihat tanda-tanda hari kiamat, engkau banyak melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, banyak yang urah, bertelanjang pakaian. Punya pakaian tapi pakaiannya apa? Nggak dipakai. Atau pakaiannya apa? Terbuka aurat. Nah, itu salah satu apa? Tanda-tanda hari kiamat. Ya. Kemudian juga yatatawaluna fil bunyan. Orang berbangga-bangga dengan tinggi-tingginya bangunan. Sampai bangunan itu disebut dengan apa? Pencakar langit. Seakan-akan tuh bangunan mau apa? Mau nyakar apa? Mau nyakar langit. Makanya disebut apa? Pencakar langit. Gitu. Padahal langit nggak bisa dicakar. Gitu ya. Cuman istirahat aja. Nah, ini salah satu tanda-tandanya. Kemudian summa intalaqa. Kemudian setelah selesai bertanya kepada Rasulullah SAW, orang laki-laki dan apa? Intalaqa, dia pergi. Falabistu malian. Lalu aku diam dalam keadaan kebingungan. Ini siapa nih gitu ya? Kata apa? Kata Umar bin Khattab, falabistu malian. Aku diam dalam keadaan apa? Kebingungan. Orang siapa nih? Tsumma qala li. Kemudian Rasulullah SAW pun bertanya kepadaku, mengatakan padaku, ya Umar, atadri manis sa'il? Umar, tahukah anda siapa tuh yang tadi bertanya? Kenapa? Para sahabat nggak tahu dan Umar pun apa? Nggak tahu. Makanya hadis ini riwayat Umar. Kenapa? Yang ditanya Umar, Umar, atadri manis sa'il? Umar, tahukah anda siapa tadi yang nanya atau yang datang? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Qala, maka kata Rasulullah SAW, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi itu Jibril datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Tentang agama kalian. Jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, dari sini berarti bahwa ketika disebut Islam dan iman satu persatu, maka memiliki definisi yang berbeda. Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian ketika apa? Iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Lalu ditanya lagi tentang apa? Hari kiamat. Tentang ihsan, tentang hari kiamat. Makanya hadis ini dikenal dengan apa? Ummus sunnah, ya. Karena hadis ini berbicara tentang masalah agama, semuanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa malaikat kadang bisa menyerupai laki-laki dan kadang menampakkan langsung dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira, maka malaikat Jibril itu menampakkan dirinya, menampakkan diri aslinya, sehingga Rasulullah pun melihatnya gemeter karena tidak pernah melihat makhluk yang luas seperti ini. Sehingga disebutkan dalam riwayat tersebut memiliki 600 sayap dan satu sayap itu bisa menutup antara ufuk timur dan barat. Itu satu sayap, bagaimana dengan yang lainnya gitu. Itu apa malaikat Jibril? Jadi bisa menyerupai dan bisa menyerupai laki-laki. Tapi menjelaskan bahwa malaikat itu bukan laki-laki, tapi juga bukan perempuan gitu. Jadi sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengambil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW bahwa salah satu beriman kepada malaikat adalah bagaimana cara beriman kepada malaikat. Yang pertama, malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Jadi beriman kepada malaikat itu, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan itu banyak. Jadi komunitas malaikat itu lebih banyak daripada apa? Manusia. Yang kedua,
malaikat memiliki tugas masing-masing. Yang ketiga, malaikat itu adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini harus kita yakini. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah durhaka dan tidak pernah membangkang ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, keempat nih. Keempat ya. Yang keempat, malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Tapi juga bukan tengah-tengah nih. Kalau gitu Ustaz, malaikat itu tengah-tengah toh. Tengah-tengah dong. Bukan. Dia tidak berjenis kelamin. Makanya malaikat itu enggak ada yang nikah. Kalau ada malaikat laki, ada yang malaikat perempuan, berarti apa? Bisa nikah? Enggak. Jadi ada apa? Dia tidak berjenis kelamin. Jadi dia bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat tidak makan, tidak minum. Kenapa? Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyediakan daging anak sapi yang dipanggang, maka malaikat sedikit pun tidak mencolek makanan tersebut. Yeah. Kenapa? Ini menandakan bahwa malaikat itu apa? Nggak makan, nggak minum. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana adab seseorang untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Di mana adab seorang talabul ilmi itu sebetulnya dia mendekat, bukan menjauh dari guru. Agar apa? Agar jangan sampai salah nanggepin. Tahu nggak salah nanggepin? Salah paham, gagal paham kalau bahasa sekarang. Kenapa? Karena kejauhan. Dekat dia. Makanya malaikat Jibril apa? Ketika dia ingin menuntut ilmu, dia deketin Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang keberapa lagi nih? Yang keenam ya. Bahwa dalam hadis ini menjelaskan kepada kita ya, tentang bagaimana metode dalam belajar. Metode dalam belajar yaitu metode tanya jawab. Kita dulu dalam apa? Dalam belajar kadang-kadang di kelas ya, atau di apa? Ketika di bangku perkuliahan, itu biasa yang pertama sekali apa? Metode belajar itu dengan diskusi ya, dengan tanya jawab. Ya. Kenapa? Karena biasanya metode dengan tanya jawab, metode dengan diskusi itu akan lebih mengena ketimbang hanya metode dengerin aja gitu kan. Sehingga kenapa? Karena dua-duanya dia aktif, interaktif gitu ya. Jadi bukan hanya seorang guru saja atau dosen saja yang aktif, tapi juga mahasiswa atau siswa juga aktif. Nah ini juga metode dipakai gitu. Jadi metode ini juga dipakai di kelas, di sekolah gitu. Di mana malaikat Jibril bertanya, dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, lalu dibenarkan lagi. Itu kan metode apa? Tanya jawab. Dan inilah metode yang enak di dalam apa? Di dalam melakukan ta'limul muta'alim, belajar mengajar. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang syarat agama itu 3. Pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ini syarat agama nih. Jadi kalau kita beragama itu kita harus paham tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Islam kita sudah paham, iman juga kita sudah paham, tapi ihsan juga kita paham. Di mana pahamnya? Ketika kita melakukan sesuatu, di sana akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu menjadikan diri kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini juga menjelaskan tentang Rasulullah SAW sebagai seorang manusia, walaupun beliau seorang Rasul, ketika ditanya tentang hari kiamat nggak tahu, sehingga beliau tidak menjawab harinya, waktunya, kapannya. Walaupun dalam hadis memang disebutkan dalam hadis ya bahwa tidaklah terjadi hari kiamat kecuali hari apa? Hari Jumat. Gitu. Tapi hari Jumat yang kapan nggak tahu. Ya. Tanggalnya juga nggak tahu. Makanya malaikat Jibril penasaran. Kalau memang nggak tahu kapannya, coba tolong sebutkan ciri-ciri tentang
kapan datangnya hari kiamat. Ciri-cirinya aja. Maka dari sini para ulama pun membagi tentang amaratus sa'ah atau alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu apa? Ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil. Yeah. Tanda-tanda yang kecil itu sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika kematian Rasulullah SAW itu juga termasuk bagian apa? Tanda-tanda hari kiamat. Ketika kematian Rasulullah SAW itu juga sudah termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat kecil. Termasuk salah satunya antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Ini banyak ya. Ini banyak penjelasannya. Salah satunya saya lihat di dalam beberapa penjelasan adalah seorang budak melahirkan tuannya, seorang ibu melahirkan anaknya. Dan anaknya ini akan menjadi tuan, sedangkan ibunya akan menjadi budak. Kenapa? Karena ketika ibunya itu sudah nggak mampu apa-apa, maka anaknya itu menjadi tuan sehingga ibunya itu disuruh-suruh. Orang tuanya disuruh-suruh, bapaknya disuruh. Ketika anaknya itu sudah berhasil dalam kehidupannya, ibunya tinggal di rumahnya, maka ibunya akan menjadikan ibunya itu di rumah tersebut sebagai pembantu budak. Bu, nanti kalau suami saya pulang tolong kasih makan, sediain makan, Bu. Kalau anak-anak saya nanti makan, tolong. Jadi semuanya ibunya. Kenapa? Karena dia sibuk dengan bisnisnya, dengan pekerjaannya, dengan karirnya. Nah, ini salah satunya ya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian adab lagi bahwa ketika seseorang ditanya dan dia tidak tahu, maka adabnya adalah Allahu a'lamu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Itu kalau di zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah masih hidup. Jadi kalau Rasulullah masih hidup waktu itu, para sahabat ketika mereka nggak tahu, maka jujur mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Tapi kalau sekarang kan Rasulullah udah nggak ada, maka kita boleh mengatakan wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Jadi jangan dipaksakan. Jadi bukan sengaja bukan jamaah saja, seorang guru, seorang ustadz juga ketika ditanya, lalu dia nggak tahu, maka dia harus jujur, Allahu a'lam, Allah itu yang lebih mengetahui. Kenapa? Karena kalau dipaksakan, akhirnya akan menjadi salah. Karena ini kan kadang-kadang ada sebuah sebuah kajian, ya, ketika ustadznya ditanya tentang apa aja dibabat habis gitu kan. Padahal ada hal-hal yang kalau dijawab belum tentu benar. Yeah. Kenapa? Karena prestise dong. Maka seorang ustadz nggak tahu kan itu. Akhirnya semuanya dijawab, dibabat habis tentang bab hukum, bab tentang fikih, bab tentang hadis, bab tentang tafsir, bab tentang muamalah, bab tentang waris, semuanya Akhirnya yang terjadi Yang terjadi kadang-kadang terjadi kesalahan. Kenapa? Karena dia belum siap untuk dijawab. Karena seseorang, apalagi yang sebagai pengajar, ya, itu bisa jadi ada hal-hal yang dia lupa. Dia harus cek dulu di buku atau di kitab. Ya, makanya kalau kita lihat seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang 10 pertanyaan, bayangkan 10, cuma 3 yang dijawab. Yang lainnya wallahu a'lam. Kenapa? Imam Syafi'i sekelas Imam Syafi'i yang memiliki yang menjadi ulama besar, menjadi ulama madzhabul arba'ah. Ya. Imam Syafi'i, tapi ketika ditanya enggak semuanya dijawab. Ditunggu dulu nanti pekan yang akan datang atau nanti saja. Agar apa? Agar dicek kembali. Kenapa? Karena mereka khawatir apa yang disampaikan jawabannya itu salah, dan itu lebih jujur. Ini yang dikenal dengan kejujuran intelektual. Jadi ada kejujuran intelektual. Jadi jangan sampai apa yang disampaikan itu sesuai dengan keinginannya. Makanya ketika kita mengaji, yang terbaik itu adalah bagaimana kita mengkaji dengan kajian yang ada kitabnya, ada rujukannya. Itu lebih saya lebih sukai ketimbang kita cuma sekedar ceramah-ceramah tapi
ketika ditanya, ya itu sih kadang-kadang kita berrasio-rasio, kita berinovasi, kita berasumsi. Kenapa? Karena tidak ada rujukannya. Tapi kalau ada rujukannya, maka itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ada literaturnya, ada daftar pustakanya, ada footnote-nya. Itulah yang disebut ilmiah. Jadi yang disebut ilmiah itu adalah sesuatu yang ada referensinya, ada rujukannya, ada marojinya, ada daftar pustakanya. Sehingga bisa apa? Dipertanggungjawabkan. Ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, ini pendapat Imam Abu Hanifah. Tidak mengatakan, oh ini pendapat ya menurut ini sih begini, menurut logika saya begini, menurut asumsi saya begini, menurut hemat saya. Itu menurut hemat, menurut asumsi itu belum apa? Belum bisa dipegang ketika kita berbicara tentang akidah. Ketika kita berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang syariat. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang iman, tentang Islam, itu harus ada panduannya. Berbeda kalau kita berbicara tentang ekonomi nasional, menurut hemat saya. Kenapa? Karena itu memang sesuai dengan implementasi kita. Bagaimana kita menerapkan tentang ekonomi. Tapi ketika berhubungan dengan hukum, bagaimana hukum Islam, bagaimana syariat Islam, bagaimana iman, maka itu harus apa? Ada referensinya, ada rujukannya, ada dalilnya kalau bahasa kita. Tidak bisa kita hanya sekedar menurut hemat saya, menurut asumsi saya, menurut pendapat saya. Kenapa? Karena ini akan dipertanggungjawabkan. Makanya saya sering katakan bahwa saya lebih suka kalau ngaji itu punya rujukan, ada referensinya, ada kitabnya. Kenapa? Karena dengan kitab tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabannya itu bukan hanya sekedar di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Apa yang disampaikan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak apa yang Anda sampaikan? Sesuai atau tidak? Hadisnya betul atau tidak? Jamaah sekalian. Kemudian ketika disebut tentang idzab taraqah, jadi kalau kita lihat di sini, berarti iman itu berbeda dan Islam itu berbeda ketika disebut satu-satu. Sebagaimana apa? Hadis yang disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Juga sebagaimana hadis yang dikenal dengan hadis syu'bul iman. Ada yang namanya syu'bul iman itu apa? Cabang iman. Di mana hadis cabang iman juga disebutkan hadis Jibril. Jadi kadang-kadang Jibril juga datang pada Rasulullah SAW langsung. Makanya hadis juga disebut dengan apa? Wahyu. Tapi wahyu yang tidak ditulis di dalam apa? Al-Quran. Makanya disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah berbicara kecuali melalui jalur wahyu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu melalui wahyu, bukan dari hawa nafsunya. Apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah, apalagi yang berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan syariah, maka wahyu yang berbicara. Sehingga apa? Wahyu itu bukan hanya Al-Quran, tapi juga hadis juga wahyu. Tapi wahyu yang tidak ditulis, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Artinya dari hasil wahyu. Kemudian sebagaimana hadis yang dikenal dengan hadis syu'bul iman, di mana Rasulullah SAW al-iman bid'un wasittuna syu'bah atau wasab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 atau 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah memindahkan duri dari jalan. Ini apa? Iman. Jadi iman itu memiliki cabang-cabang. Ada yang ketika seseorang tidak memenuhi cabang tersebut, dia keluar dari Islam. Tapi ada yang ketika dia melakukannya, itu dia mendapatkan pahala. Dan meninggalkannya tidak mendapatkan pahala. Tidak berdosa. Cuman apa? Maksudnya, dia tidak mendapatkan pahala ketika dia tidak melakukannya. Dan apa? Tidak keluar dari iman. Walaupun dia tidak melakukan. Seperti apa? Imatatul adza 'anit thariq. Memindahkan duri dari apa? Memindahkan duri dari jalan. Ada duri dari jalan, ketika dia nggak mindahin,
Tidak keluar iman dia. Tapi dia apa? Berdosa kenapa? Membiarkan orang tersebut apa? Terkena duri. Ya. Maka apa? Penting bagi kita untuk memindahkan duri dari apa? Jalan, bukan hanya sekedar duri, ya, tapi juga apa? Ada beling, ada paku, atau ada kulit pisang yang akan membahayakan orang. Maka kita pindahkan. Kalau kita nggak mampu dengan tangan kita, kaki kita aja kita singkirin gitu. Kalau kita segan nunduk, gitu kan gitu. Ini artinya iman itu apa? Bercabang-cabang. Berapa? Bercabang-cabang. Karena udah Isya, wallahu a'lam bishawab. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada Bulughul Maram, berkenaan dengan bagaimana sholat kita. Selama ini kita sholat, karena disebutkan dalam hadis ada 60 tahun orang yang sholatnya nggak diterima oleh Allah SWT. Padahal udah 60 tahun dilakukan. Nah, dari sini nanti kita akan lihat, kita mengevaluasi selama ini sholat kita udah benar atau tidak. Kita lihat dalam hadis-hadis tersebut. Ini saja. Subhanalhamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.